Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula tempat duduk kita ini adalah tempat di mana Allah mengatakan, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga, di mana Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat yang mulia dengan penuh kebanggaan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, dan jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah dari penaklukan wilayah Syam. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Khalid bin Walid ini kemudian dihukum karena kesalahannya. Napa Pak? Tasik keingetan. Ibu-ibu tasik keingetan, Bu? Apa kesalahan Khalid kemarin? Naik haji tanpa minta izin dulu kepada khalifah. Mungkin karena jenuh dengan kondisi perang. Kemudian rindu dengan kampung halaman. Akhirnya Khalid ini tanpa sepengetahuan daripada khalifah, bahkan teman-temannya yang lain ada yang tidak tahu, itu diam-diam pergi ke Mekah meninggalkan medan perang. Ini sangat membahayakan. Tetapi ini juga salah satu daripada strategi Khalid bin Walid, sehingga musuh tidak ada yang mengetahui bahwa Khalid meninggalkan medan perang. Kalau musuh mengetahui, maka musuh akan menjadikan kesempatan ini untuk menyerang pasukan muslimin. Tetapi meninggalkan medan perang tanpa izin daripada pemimpin utama, yaitu khalifah, itu adalah sebuah kesalahan. Maka dengan kesalahan itu Khalid bin Walid dihukum berupa dipindah tugaskan. Kalau sekarang dinapa Pak? Dimutasi ke tempat yang lebih sulit, yaitu dipindah dari Persia, wilayah Persia, menuju ke wilayah Syam. Yang di Syam ini baru akan memulai penaklukan. Dan di sana sudah menunggu seorang sahabat sebagai panglima perangnya. Seorang sahabat yang namanya atau dia ini dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah di wilayah yang namanya Busra nanti. Sementara ada seorang sahabat juga yang sudah sampai ke Syam di wilayah lain yang namanya Ajnadin. Tetapi yang ditemui Khalid adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, para bapak dan ibu sekalian, karena khawatir Khalid dan pasukannya ini terlambat, jangan sampai perang sudah mulai, perang besar sudah mulai, mereka belum datang. Maka Khalid bin Walid ini mencari jalan pintas. Sebab jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang pada umumnya ini memakan waktu selama 18 hari. Nah, dengan jalan pintas itu mereka bisa menempuh waktu hanya 5 hari. Tetapi masalahnya adalah di jalan pintas ini tidak ada sumber air. Ini mengulang sedikit ya. Tidak ada sumber air. Maka kemudian ada seorang yang bernama Rafi' bin Umar.
ini kemudian memberikan solusi, yaitu dengan apa Pak kalau ini? Menyediakan 20 onta yang besar-besar. Bukan gemuk ini, besar. Postur tubuhnya besar. Kemudian onta ini dibiarkan tidak dikasih minum selama berhari-hari. Maka di saat puncak-puncaknya kehausan, onta ini digiring ke tempat air atau sumber mata air. Nah, karena haus Pak, maka minumnya lebih lahap. Sampai seluruh rongga yang ada di perutnya ini terpenuhi dengan air. Masya Allah. Nah, nanti onta ini dalam perjalanan akan disembelih, dagingnya dibuat makan, air yang ada di perut onta ini dibuat minum. Sekali lagi, kalau kondisi terpaksa, minum air apapun itu menjadi bahasa kita kolu. Kalau kita langsung minum ada air yang biasa ya tidak kolu. Nah, para jamaah sekalian, di hari yang kelima, onta-onta yang berjumlah 20 ini habis. Karena sudah disembelih, dibuat makan, dan air yang ada di dalam perutnya dibuat minum, habis. Khalid mulai khawatir, bagaimana kalau pasukannya nanti kehausan. Jadi orang bisa bertahan hidup dengan makan saja, dibanding dengan minum saja, kira-kira lebih tahan lama mana Pak? Minum, minum. Ini sudah diteliti oleh dokter. Makanan saja tanpa minum, ini jauh lebih berbahaya. Mending air saja tanpa makanan. Air tanpa makanan. Maka kekhawatiran Khalid ini kemudian disampaikan kepada Rafi' bin Umar. Wahai Rafi', apa pendapatmu tentang masalah ini? Nah, saat itu Rafi' bin Umar ini posisinya sakit mata dan tidak bisa melihat. Maka Rafi' kemudian mengatakan, apakah kalian sudah melihat ada 2 bukit yang saling berdampingan? Kata Rafi'. Ya, di depan ada 2 bukit yang saling berdampingan. Kalau begitu kalian cari pohon kecil yang berduri yang biasanya disebut dengan ausaj. Pohon ausaj. Di antara 2 bukit itu, cari. Silahkan cari pohon kecil-kecil yang berduri yang berada di antara 2 bukit itu. Nah, setelah mencari lama, di antara pasukan itu kemudian kembali dan menyampaikan kepada Rafi' bahwa pohon yang dimaksud sudah tidak ditemukan. Tetapi masih ada bekas tebangan orang. Atau pohon itu sudah ditebang orang. Berarti masih ada pohonnya, masih ada tempat yang ditumbuhi oleh pohon yang berduri. Nah, apa maksud Rafi' ini? Rafi' bin Umar ini. Maksudnya adalah kalau ada pohon berduri itu, maka hampir bisa dipastikan di bawahnya itu ada mata air. Maka kemudian begitu mendengar ada pohon walaupun sudah ditebang, Rafi' kemudian menyuruh beberapa orang untuk menggali tempat yang ada di sekitar pohon tadi. Pohon kecil-kecil berduri. Dan alhamdulillah, disitulah mereka menemukan sumber air. Masya Allah. Ini salah satu pertolongan Allah. Jadi perhitungannya tepat sekali, Bu. 5 hari kemudian ontanya habis, kemudian ketemu daerah yang ada sumber mata air. Maka kemudian mereka minum sepuasnya. Jadi untuk menghindari terik matahari, mereka jalan di malam hari. Kalau malam mereka jalan. Sampai nanti pagi jam 9 gitu berhenti. Istirahat, tidur. Untuk menghindari panasnya matahari. Sehingga tidak sampai, apa nih? Bahasa kita apa, Bu? Dehidrasi. Dehidrasi. Tidak sampai begitu. Nanti menjelang maghrib.
Mungkin jam 4 ini sudah mulai jalan lagi. Itulah pasukan Khalid bin Walid. Nah, setelah tenaga mereka pulih, pasukan ini melanjutkan perjalanan sehingga sampai ke perkampungan pertama di wilayah Syam, yaitu namanya Suwa. Wilayah Suwa. Dengan demikian, berarti pasukan Khalid bin Walid ini berhasil lolos dari pengawasan pasukan penjaga Romawi. Sebab pasukan penjaga Romawi itu hanya berjaga-jaga di wilayah yang kira-kira dilewati orang atau jalan umum. Sementara jalan pintas ini, karena sangat berbahaya, mereka tidak berpikir bahwa ternyata Khalid melewati jalan itu. Sebab kalau tidak dengan persiapan yang matang, maka dia atau mereka yang melakukan perjalanan itu pasti akan mati di tengah perjalanan. Jadi Rafiq bin Umar ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebelum dia masuk Islam itu dulu dia adalah pencuri unta antar negara. Bagaimana caranya melewati gurun itu? Dia mencari telur burung unta, beberapa telur burung unta, kemudian diisi air dan dimasukkan ke dalam pasir. Sehingga nanti kalau dia kembali, dia akan minum dari air yang ada di dalam telur unta itu. Kemarin sudah saya sampaikan. Nah, para jamaah sekalian, setiap melewati perkampungan wilayah Syam, pasukan Khalid ini memberikan 3 tawaran. Yang pertama, apa kira-kira? Masuk Islam atau tidak. Yang kedua, perjanjian damai. Perjanjian damai. Baru kalau 2 ini tidak mau, maka pilihan yang terakhir. Nama pilihan terakhir, Pak? Perang. Perang. Ini selalu disampaikan pasukan muslimin ketika mau menaklukkan sebuah wilayah. 1, ditawari masuk Islam. Yang kedua, perjanjian damai. Boleh tidak masuk Islam tetapi harus melakukan perjanjian damai. Kalau sekarang antar negara itu sudah ada aturannya, Pak. Kalau dulu tidak ada, maka harus ada perjanjian damai. Sebab kalau tidak ada, ini orang-orang seperti kaum muslimin ya, ketika mau berdagang ke luar negeri, jika tidak ada perjanjian damai dengan wilayah itu, maka bisa saja dirampok. Maka perjanjian damai itu sangat penting. Baru yang ketiga, kalau tidak mau dua-duanya, harus dengan jalan perang. Nah, para jamaah sekalian, pada akhirnya, walaupun sebagian mereka memilih jalan perang, tetapi pada akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perjanjian damai dengan pasukan Khalid bin Walid. Nah, ketika sampai di kota, kalau tadi perkampungan sekarang sudah sampai ke kota yang namanya Busra. Pasukan Khalid ini bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sekali lagi, Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah 10 di antara orang-orang atau para sahabat yang dijamin masuk surga. Mubasyirina fil jannah, kata hadis Nabi. Nah, di wilayah ini Khalid mendapati pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini sedang berperang melawan Romawi. Maka pasukan Khalid ini langsung bergabung dan ikut berperang. Apa yang terjadi? Kemenangan di pihak kaum muslimin. Jadi Syam itu sekarang menjadi 4 negara, Pak. Syam itu, yaitu Syria, kemudian Palestina, Lebanon, dan Yordania. Nah, itu dulu disebut dengan Syam. Sekarang menjadi 4 negara. Para jamaah sekalian, setelah menyelesaikan Busra atau kota Busra, kedua pasukan ini yang telah bergabung ini kemudian berangkat
menuju ke wilayah yang namanya Ajnadin. Di situ ada pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Dan di wilayah inilah nanti akan terjadi perang besar yang pertama melawan Romawi. Kalau pasukan Khalid tadi di tengah perjalanan perang-perang kecil saja dengan kampung-kampung kecil. Kemudian ketika bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah juga ada perang yang lebih besar lagi. Tetapi di perang Ajnadin ini tadi pasukan muslimin berhadapan langsung dengan Imperium Romawi yang di situ terkumpul ribuan pasukan. Jadi begitu datang melihat jumlah pasukan Romawi ini, pasukan muslimin sudah merasa dadanya sesak karena jumlahnya dan senjatanya. Jadi pasukan Romawi ini sudah punya seragam, Bang. Sementara pasukan muslimin ala kadarnya. Ya, kadang-kadang ada yang bawa tombak, bajunya pun bajunya sendiri-sendiri. Bahkan nanti ada kisah yang namanya seorang sahabat Ribi' bin Amr, itu yang dibuat tameng itu adalah tempat yang biasanya digunakan untuk masak, goreng wajan mungkin gitu. Wajan itu digunakan untuk tameng karena ala kadarnya. Baik para jamaah sekalian, demikianlah Khalid bin Walid dengan pasukannya yang sangat militan. Kalau sekarang itu pasukan Indonesia apa, Pak? Pasukan Indonesia yang militan apa, Pak, namanya? Kopassus, gitu. Pasukan Kopassus, komando pasukan khusus. Ini berhasil melintasi gurun yang sangat berbahaya. Berbahaya dalam artian tidak ada sumber air. Ini dipuji seluruh dunia, Pak. Hampir semua panglima ini memuji apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Sehingga di Perang Dunia Kedua ada seorang panglima Jerman yang memimpin gabungan antara Turki dan Jerman. Yaitu namanya rada angel, Pak. Bordar Goltis. Bordar Goltis. Panglima Jerman yang memimpin pasukan gabungan antara Turki dan Jerman. Itu mengatakan Khalid adalah guru saya dalam seni perang. Masya Allah. Ini orang kafir. Tetapi mengatakan Khalid adalah guru saya dalam seni perang. Nah, mungkin karena militan inilah, maka orang-orang yang dilewati pasukan muslimin ini sudah menjadi ciut sebelum berperang. Jadi tidak mungkin orang itu bisa lewat lintasan itu, karena sangat berbahaya. Kalau sekarang itu jalur tengkorak, tetapi bukan karena kecelakaan, karena tidak ada sumber air. Oleh sebab itulah setiap wilayah yang dilalui oleh Khalid ini kemudian memilih takluk dan memilih perjanjian damai dengan pasukan muslimin. Nah, para jamaah sekalian, sebelum kita membahas perang besar yang pertama yaitu Ajnadin, kita akan tengok sebentar bagaimana kondisi daripada wilayah Irak atau wilayah Persia yang ditinggalkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Masih ingat, Pak, siapa sahabat yang ditugaskan untuk memimpin pasukan di Irak waktu itu? Ibu-ibu masih ada yang ingat? Al-Musanna bin Haris. Al-Musanna bin Haris. Mboten napa-napa mboten eling. Al-Musanna bin Haris. Tidak ada ujian, nggih. Ngundang takoki meneh gak ngaji maneh. Takoki. Takoki lali, nggih. Al-Musanna bin Haris, nggih. Ini menggantikan posisi Khalid bin Walid di wilayah waktu itu yang baru bisa ditaklukkan adalah Irak. Wilayah Persia, nggih. Al-Musanna bin Haris.
Nah, para jamaah sekalian, mendengar bahwa Khalid bin Walid dengan 9.000 pasukannya meninggalkan wilayah Persia, maka Kisra atau penguasa daripada Persia yang namanya Syahrayar atau Sirawai. Jadi Sirawai ini dulu ketika Nabi masih hidup itu sudah mengkudeta ayahnya, Pak. Mengkudeta ayahnya yang namanya Abrawais. Masya Allah. Mengkudeta ayahnya sendiri. Kemudian diganti dia. Yang namanya Syahrayar atau Sirawai. Nah, Sirawai ini segera mengumpulkan ribuan pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Hurmuz Jadwai. Nah, ngel menehi. Hurmuz Jadwai. Kemudian mengirim surat kepada siapa? Siapa? Al-Musanna bin Haris mengirim surat. Apa isinya? Aku telah mengirim kepadamu pasukan dari kalangan orang-orang buas penduduk Persia. Orang-orang buas, orang-orang kejam dari penduduk Persia. Mereka adalah pengembala kambing dan pengembala babi. Dan aku tidak akan memerangi kalian kecuali dengan membawa mereka. Masya Allah. Jadi pengembala ayam, pengembala babi. Mereka sangat liar, tidak bisa diatur, sangat buas, sangat kejam. Inilah yang diajak oleh Kisra Syahrayar untuk memerangi pasukan muslimin. Tetapi dengan penuh percaya diri, Al-Musanna bin Haris ini kemudian membalas surat dari pemimpin Majusi ini dengan mengatakan, orang semacammu tidak akan lepas dari dua kemungkinan jenis manusia. Yang pertama, kalau tidak melampaui batas, atau orang yang pendusta. Ya, dua kemungkinan itu. Jadi orang semacammu itu kalau tidak orang yang melampaui batas, ya orang yang pendusta. Jika engkau adalah orang yang melampaui batas, maka kekalahan ada padamu dan kemenangan ada pada kami. Jika engkau adalah pendusta, maka siksaan Allah yang paling berat bagi raja atau bagi penguasa yang pendusta. Kalau pendusta orang biasa itu akibatnya cuma kecil. Tetapi kalau pemimpin, penguasa, pendusta, akibatnya besar, luas. Gitu. Maka siksa Allah paling berat adalah bagi pemimpin yang pendusta. Kata-kata daripada Al-Musanna ini kemudian dilanjutkan, kata-katamu yang ada di surat itu menunjukkan bahwa engkau dalam keadaan terdesak dan terpaksa mengirim pasukan itu. Siapa pasukan itu? Yaitu mengajak pengembala liar tadi ya, pengembala liar. Maka segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya kalian, yang telah mengirim tentara atau pasukan dari kalangan pengembala ayam dan pengembala babi. Para jamaah sekalian, mengetahui isi surat balasan itu, penduduk Persia ini marah kepada siapa? Kepada rajanya. Kepada rajanya. Karena taktik rajanya mengajak pasukan yang sebenarnya bukan pasukan, tetapi pengembala ayam dan pengembala babi. Ini marah, kecewa dengan rajanya. Mereka mencela Kisra Syahrayar habis-habisan karena surat yang dikirim kepada Al-Musanna. Dengan surat itu Al-Musanna kemudian
bisa mengambil kesimpulan bahwa raja ini posisinya terdesak. Posisinya terdesak. Sehingga mengajak orang-orang yang tidak dilatih untuk berperang ikut dalam peperangan. Nah, ini kesempatan besar. Inilah yang membuat penduduk Persia ini marah karena strategi daripada pemimpinnya. Sekali lagi, tulisan itu menunjukkan kelemahan daripada Kisra Sahrayar. Nah, para jamaah sekalian, setelah memberikan balasan, kemudian Al-Musanna langsung bertolak dari kota Herat. Jadi kemarin terakhir wilayah Irak yang berhasil ditaklukkan adalah kota Herat. Kota Herat ini adalah kota yang sangat strategis. Jadi jalan dari manapun akan tertuju kepada Herat ini. Bahkan Herat ini mempunyai jalan khusus menuju ke pusat kota, yaitu Madain. Maka kemudian sekali lagi Al-Musanna kemudian bertolak dari kota Herat, pangkalan militer pasukan muslimin, menuju ke wilayah Babilonia. Babilon, ya. Masih ingat Pak sejarah SD atau SMP itu ada kota Babilonia. Ya. Ini adalah kotanya Raja atau Nabi Sulaiman, Babilonia. Di Quran dikatakan di Babila, ya. Babilonia itu, ya, maksudnya. Dan bertemu pasukan Persia di tepi sungai yang namanya As-Sarat Al-Ula. Sungai ini adalah anak daripada sungai besar yang kita sering dengar juga pada waktu belajar sejarah di SD, SMP, yaitu Sungai Efrat. Masih ingat kata-kata Sungai Efrat? Ini ada di sejarah SD, SMP, SMA. Sungai Efrat. Jadi Sungai As-Sarat ini adalah anak sungai daripada sungai besar, yaitu Sungai Efrat. Ada sungai besar lagi namanya Sungai Tigris. Nah, mengulang sejarah dulu. Nah, para jamaah sekalian, dalam perang dengan pasukan Persia ini, pasukan Persia mempunyai taktik, yaitu melepaskan gajah-gajah putih di depan pasukan berkuda. Tujuannya adalah supaya kuda-kuda ini lari tunggang langgang karena ketakutan melawan gajah. Melihat itu Musanna kemudian memerintahkan pasukan infanteri. Pasukan infanteri itu pasukan apa? Pejalan kaki. Kalau pasukan berkuda atau pasukan yang punya kendaraan namanya kavaleri. Kavaleri. Jadi Musanna kemudian memerintahkan pasukan pejalan kaki atau infanteri untuk menyerang gajah-gajah itu sampai mati. Gajah kan tidak begitu bisa melihat dari samping atau belakang. Maka ini digunakan kesempatan untuk membunuh gajah-gajah itu. Begitu gajah-gajah itu terbunuh, kemudian Al-Musanna memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang pasukan Persia. Maka dalam hitungan menit terjadilah perang yang sengit. Sebagian pasukan Persia terbunuh dan sebagian melarikan diri menuju ke pusat kota, yaitu Madain, dengan kondisi yang sangat buruk. Dan barang-barang mereka yang ditinggal kemudian menjadi barang rampasan perang yang disebut dengan apa? Ghanimah. Alhamdulillah, ingat ghanimah. Lumayan Bu, ghanimah. Jadi mereka lari dengan meninggalkan apa-apa yang mereka bawa pada waktu itu. Dan ternyata di Madain berarti pusat kota Persia, mereka mendapati Kisra Sahrayar atau Sirawais ini sudah kondisi terbunuh, yang nantinya akan digantikan oleh adik perempuannya. Maka pupuslah harapan mereka. Kemudian Musanna ini berkirim surat kepada Khalifah untuk menyampaikan kemenangan yang terjadi di wilayah Persia dan meminta izin untuk memaafkan orang-orang yang dulunya sudah masuk Islam tetapi
keluar dari Islam, yaitu murtad, untuk dimaafkan dan kembali ke pelukan Islam. Tetapi setelah sekian lama surat itu tidak ada balasan, kemudian Musanna ini berinisiatif untuk pergi sendiri ke Madinah. Nah, sesampainya di Madinah, Musanna ini mendapati khalifah sedang dalam keadaan sakit parah yang nantinya sampai menemui ajalnya. Inilah yang terjadi. Lalu apa yang nanti akan dilakukan oleh Musanna dan apa pesan-pesan daripada Sayyidina Abu Bakar menjelang wafatnya kepada Musanna akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.